Bantuan sosial untuk 10 juta peserta program Keluarga Harapan dan bantuan sosial tunai dicairkan. Ini sesuai dengan pernyataan pemerintah sebelumnya, penyaluran bansos paling cepat pada pekan kedua Juli 2021. Seperti halnya bantuan bahan pokok berupa beras, pemerintah memastikan rakyat tidak kelaparan. Pada Selasa 13 Juli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mulai Rabu 14 Juli, TNI dan Polri akan membagikan beras ke warga yang kekurangan pangan. Bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, perintah Presiden. Nanti TNI Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden, tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua atau tidak makan, semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Itu ada yang 5 kg dan yang 10 kg. Namun nyatanya, hingga kini proses penyaluran bansos khususnya untuk bantuan beras belum berjalan. Lain dengan Luhut, sehari kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan untuk penyaluran bantuan beras yang bekerja sama dengan Bulog saat ini masih dalam pembahasan. Sudah dalam proses ini, sedang proses. Ya. Masih belum terakhir bulan ini. Belum. Kan baru dibicarakan beberapa hari terakhir ini. Tapi memang sudah diarahkan oleh Presiden untuk itu. Sementara itu, wacana perpanjangan PPKM darurat telah beredar di masyarakat. DPR pun meminta kesigapan pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial. Di laman kompas.com, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyinggung besaran bansos tunai, yakni Rp300.000 yang harusnya lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan demi bertahan hidup. Menurut Neti, rakyat dapat panik dan bingung menyiasati bertahan hidup di tengah pembatasan. Bansos juga dinilai terlambat dicairkan. Neti menambahkan, pemerintah jangan sampai menunggu rakyat kelaparan. Bansos merupakan konsekuensi yang harus diambil akibat penerapan PPKM darurat. Pemerintah pun akhirnya menambah anggaran untuk bansos. Pertama, untuk bansos tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Namun bansos tunai akan langsung dikucurkan 2 bulan sekaligus, yakni Rp600.000 untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Ada penambahan anggaran Rp6,1 triliun untuk ini. Jika ditotal dengan bansos tunai sebelumnya, anggaran yang dipakai mencapai Rp18 triliun. Kemudian bansos berupa beras Bulog. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapat 10 kg beras. Targetnya 10 juta keluarga dari penerima bansos tunai tadi, ditambah 10 juta keluarga peserta program Keluarga Harapan. Jadi total ada 20 juta penerima. Untuk bansos beras, anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian ada diskon listrik yang ditambah 3 bulan dari awalnya 6 bulan di tahun ini. Dengan kata lain, diskon listrik berlaku hingga September 2021 untuk kategori pelanggan tertentu sebanyak 32,6 juta pelanggan. Tambahan anggaran untuk ini hampir Rp2 triliun. Bantuan sosial pada masa kedaruratan pandemi memang dibutuhkan masyarakat. Kesigapan pemerintah pun dibutuhkan. Sebelumnya, pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM darurat hingga 6 pekan ke depan. Wacana ini menyusul peningkatnya penularan berbagai varian virus corona baru. Semoga berbagai bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah dapat cepat tersalurkan dan tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, pemerintah mulai mencairkan bansos atau bantuan sosial di masa PPKM darurat sekarang. Bansos ini akan menyasar 10 juta peserta untuk program Keluarga Harapan dan bansos tunai. Meski demikian, besaran bansos tunai ini dikritik oleh beberapa pengamat ekonomi dan seperti sebelumnya bansos ini juga bagaimana distribusinya juga dipertanyakan karena jelas masih ada rawan penyelewengan berkaca juga pada pengalaman sebelumnya.
bagaimana bansos ini layak dan bisa cepat sampai ke tangan yang membutuhkan, bagaimana juga pengawasannya agar tepat sasaran. Kami segera membahasnya, perkembangan dari bansos untuk PPKM darurat. Ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sazili, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Peter Abdullah, dan pengamat kebijakan publik, Trubus Radiansyah. Selamat pagi abang-abang saya semua ini, Bang Aceh, Bang Peter, Mas Trubus, salam sehat untuk Anda bertiga. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya, izinkan saya mewakili suara-suara yang sudah mulai bertanya sebetulnya, Bang Aceh. Ini sudah akan mulai diturunkan, misalnya di DKI Jakarta atau di mana saja kalau pemerintah sudah mengatakan bahwa sudah mulai cair nih bantuan bansos tunainya. Itu di mana saja, Bang Aceh? Ya, target kan sebetulnya pada minggu kedua bulan ini itu sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa ada beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan dan itu yang sudah dirapatkan dengan Komisi 8. Misalnya bantuan sosial tunai yang itu merupakan bantuan yang akan diberikan per kepala keluarga sebesar 300.000. Kemudian program PKH, program Keluarga Harapan, yang memang merupakan program rutin dari Kementerian Sosial. Kemudian PKH ini sebesar penerima KPM-nya 10 juta, dan kemudian BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, itu senilai 200.000 ya per kepala per KPM, dan ada tambahan yaitu beras ya didistribusikan oleh Bulog ya. Nah, pada umumnya kan, dan ada satu lagi namanya BLT Desa ya, bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Nah, dari semua program bantuan sosial itu sejatinya harusnya sudah didistribusikan kepada masyarakat ya, agar di tengah pandemi COVID-19 dan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah saat ini justru jangan membuat masyarakat menjadi semakin susah dan sulit gitu. Jangan sampai masyarakat dikandangin, tetapi mereka nanti kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, oleh karena itu kami juga mendesak kepada Kementerian Sosial ya, dan juga tentu kepada pelaksana di lapangan, terutama saya kira dana desa ya, yang dikonversi menjadi BLT desa itu sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat. Tentu catatan kami yang paling penting harus tepat sasaran. Bang Aceh, saya membaca hari ini di Harian Kompas di halaman 12 berkaitan dengan pemerintah DKI yang bersiap untuk perpanjangan PPKM. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan sudah menyiapkan kesiapan untuk PPKM darurat ini, program-program bantuan, diantaranya ya bantuan sosial tunai, pasti ini berhubungan dengan Kementerian Sosial yang turun sampai ke Pemprov dengan dinas-dinasnya, dinas sosial. Tapi Wagub DKI Jakarta mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya masih tunggu pemerintah pusat. Apa sih maksudnya masih menunggu lagi? Padahal kan ini sudah masuk periodenya untuk segera dibagikan. Bang Aceh, apa sih kendalanya? Ada beberapa hal yang pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu mengatakan hal yang sama, masih tunggu nih pemerintah pusat. Apalagi yang ditunggu, Bang Aceh? Iya, tentu kami harus cek kepada Kementerian Sosial, karena yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Sosial. Tapi sebagaimana informasi yang kami terima bahwa distribusi BST ini yang BST ya, bantuan sosial yang tunai ya, itu diberikan dan didistribusikan melalui kantor pos. Nah, kantor pos yang sudah punya by name, by address itu langsung didistribusikan kepada warga. Nah, karena itu maka kita bisa pantau sejauh mana apakah distribusi melalui kantor pos tersebut sudah sampai atau tidak. Dan permintaan kami memang ini harus disampaikan langsung kepada warga, kepada keluarga gitu. Karena kalau misalnya tidak disampaikan langsung kepada keluarga,
Artinya kalau misalnya dikumpulkan dulu di kantor kelurahan atau di Nah, kantor rawan lagi penyelewengan RW, itu ini nanti. akan pertama tentu rawan penyelewengan, yang kedua menimbulkan kerumunan lagi, ini yang berbahaya. Ya, Padahal kita tahu bahwa tujuan dari BST ini juga agar masyarakat bisa di dalam ya. tidak beraktivitas gitu ya, Oke. mobilitasnya dikendalikan. Oke, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Yang penting udah kedengeran jalan, sudah kedengeran turun. Itu yang saya berharap kemudian warga masyarakat yang lain kalau ngelihat di media, oh di DKI udah turun, berarti mungkin daerah saya sebentar. Itu sih yang saya segera kepingin lihat sebetulnya Bang Aceh. Mudah-mudahan Komisi 8 nanti mengawasinya. Bang Peter, lebih daripada bahwa angkanya cukup atau tidak, jumlahnya atau tidak, apalagi yang kemudian Bang Peter bisa sampaikan, yang kita bisa titipkan kali ini kepada Bang Aceh dulu karena perwakilan dari Kementerian Sosial belum ada yang bersedia untuk berbicara begitu mengenai hal ini. Apa catatan-catatan Anda agar kalau saya berharap, kalau saya sebagai perwakilan keluarga yang bisa menerima dan kemudian bisa diam di rumah, saya pengen ini segera cair, berapapun besarannya. Mungkin nanti bisa ditambah atau apa begitu, Bang Peter Abdullah. Ya, Mas. Ini bukan permasalahan jumlah ya. Kalau jumlah kita sepakat lah. Namanya bantuan itu tidak mungkin bisa menggantikan seluruh penghasilan penerimaan yang hilang. Ini bantuan sifatnya adalah bantuan agar supaya masyarakat kita mampu untuk bertahan, mampu tetap untuk hidup layak, ya. Ya. Tidak kelaparan seperti disampaikan tadi selama menjalani PPKM darurat ini. Ya. Jadi ini bukan masalah jumlah. Tetapi yang paling kita sayangkan itu adalah penyaluran bantuan ini kan sudah berjalan cukup lama. Ya. Kita sudah mengalami masa pandemi ini sudah cukup lama dan pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan itu sudah lebih dari setahun. Ya. Dan persoalan ketepatan, ya, baik itu masalah waktu, masalah penerima, ya, dan apalagi masalah manfaat, ya, tepat waktu, tepat penerima dan tepat manfaat ini sudah kita diskusikan sejak tahun lalu. Betul. Nah, tentunya seharusnya ada proses evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, yang seharusnya itu terjadi. Sehingga ketika kita melakukan PPKM darurat ini, semua permasalahan-permasalahan itu sudah tidak ada lagi seharusnya. Ya. Jadi kita tidak seharusnya mendiskusikan mengenai kenapa saat ini setelah sudah 2 minggu berjalan PPKM darurat, bantuannya belum bisa cair. Ya. Jadi ini yang sangat saya sayangkan adalah proses evaluasi dan perbaikan itu tidak berjalan itu. Ya. Nah inilah ya, yang sangat saya concern. Yang harapannya adalah ini segera diperbaiki. Saya sangat sependapat bahwasanya PPKM darurat ini waktu krisis ini, ya, ini sangat menentukan. Ya. Kita tidak boleh gagal di dalam melaksanakan PPKM darurat ini dalam rangka untuk menurunkan angka penyebaran COVID ini. Dan sekarang ini terus tiap hari kita menembus angka rekor baru. Ya. PPKM darurat itu harus mampu untuk menurunkan itu. Nah, dengan memitigasi semua ekses atau dampak negatif dari PPKM darurat. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemerintah meyakinkan bahwanya semua bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu selama PPKM darurat ini benar-benar bisa sampai ke mereka yang membutuhkan pada waktunya, tepat waktunya, ya, dan juga tepat manfaatnya nanti. Ya. Itu yang kita harapkan, Mas. Oke, ya. Saya pindah ke Mas Trubus sebentar. Ya. Mas Trubus, saya berbincang dengan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, juga dengan Bima Arya, Wali Kota Bogor. Mereka sudah siap kok daerah. Saya tanyakan pada waktu itu kira-kira kalau bansos bagaimana? Bansos datanya adalah data yang selama ini sudah ada. Jadi kami tinggal tunggu saja ini bantuannya untuk kemudian disalurkan, lebih dan kurang.
karena data-data tersebut masih dalam perbaikan dan lain-lain. Tapi kalau kemudian dananya ada, itu kan bisa langsung dibagikan. Maka hari ini saya juga membaca bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan kami sudah siap, tapi tinggal tunggu perintah dari pemerintah pusat. Apa sih yang ditunggu? Apa dananya yang belum ada atau apa? Mungkin Anda tahu di mana nih titik-titiknya sehingga di minggu kedua seperti saat ini di mana bansos sudah harus mengalir, kita belum lihat bansos ini kemudian diturunkan, sehingga menenangkanlah bagi masyarakat, bagi rakyat yang membutuhkan. Lebih dan kurang nanti dalam pelaksanaannya pasti ada lebih dan kurang yang harus kita evaluasi. Tapi ini harus gerak cepat, harus ada terobosan. Itu yang saya belum lihat tampaknya. Kata-katanya kan darurat. This is not a usual business gitu. Nah, di mana ini titiknya kok belum bisa segera turun, Mas Trubus? Iya, menurut saya itu titik yang utama ada pada ketersediaan anggarannya itu. Saya menduga pada itu anggarannya belum ada. Jadi ini berdebat pada tataran wacana kan. Semua mengatakan siap, hampir semua kepala daerah mengatakan siap. Tetapi kalau memang siap, saya nyambung pernyataan Pak Peter tadi, harusnya sudah sejak lama itu sudah bisa dijalurkan. Nggak ada istilah sampai sekarang ini belum. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat beberapa kepala daerah itu ada keraguan-keraguan gitu. Keraguan-keraguan harusnya kan dia dalam situasi extraordinary itu harus berani, harus cepat gitu. Maka bagaimanapun juga dengan segala pertanggungjawaban, yang penting adalah dua aspek yang harus dipenuhi. Satu aspek transparansi, sepanjang penyalurnya transparan, penuh itu dipertanggungjawabkan. Yang kedua akuntabilitas publik. Itu yang pokok. Karena kalau itu sudah ada, persoalan data sudah lama. Data sudah berkali-kali di-upgrade, dimutakhirkan. Yang kedua pola penyaluran sudah jelas itu. Karena kenapa sekarang jadi banyak dramanya? Saya melihat dari sisi kelihatan banyak dramanya gitu. Jadi akhirnya pada persoalan-persoalan yang harusnya segera sudah dicairkan, harusnya sudah action, pada saat ini ada keterlambatan menurut saya di situ. Jadi ada keraguan-raguan karena sesungguhnya anggarannya sendiri belum tersedia ataupun belum ada. Meskipun pemerintah berkali-kali mengatakan sudah siap. Ini yang perlu menurut saya ada dugaan ke sana. Oke, Bang Aceh. Bukannya Kementerian Keuangan juga mengatakan sudah siap bahkan sampai 6 bulan ke depan dan lain-lain. Memang betul dananya belum ada atau bagaimana? Anda pasti tahulah dari komisi-komisi yang lain begitu, Bang Aceh? Ya, harusnya sih sudah ada ya. Harusnya sudah ada kan? Ya. Harusnya sudah ada. Dan saya kira kalau kita cek ya di lapangan tentu kalau calon penerima program PKH atau BPNT atau bantuan pangan tunai, saya kira memang sudah seharusnya karena ini kegiatan reguler ya, maka sudah seharusnya ini sudah bisa didapatkan oleh masyarakat. Ya. Nah, memang yang paling penting kan sebetulnya adalah bagaimana agar program-program tersebut gitu ya, itu betul-betul bisa menjangkau terhadap masyarakat yang terdampak. Ya. Nah, itu sifatnya adalah fluktuatif, artinya dinamis gitu ya. Bisa jadi pada 6 bulan yang lalu dia tidak mendapatkan bantuan, tetapi pada PPKM darurat seperti sekarang ini seharusnya dia mendapatkan bantuan karena terjadi PHK dan lain-lain. Nah, update atau pemutakhiran data terhadap program-program bantuan sosial ini yang justru juga penting. Karena bagaimanapun sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi yang dihadapi saat ini akibat pandemi, tentu data-data tersebut pasti mengalami perubahan. Nah, pada titik inilah saya kira ya, Kementerian Sosial yang memiliki data apa yang disebut dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu harus terus mengalami proses pemutakhiran. Titik inilah yang selalu menjadi perdebatan di kami di Komisi 8. Terakhir ketika pemerintah atau Kementerian Sosial mengatakan bahwa ada 21 juta data yang ditidurkan, istilahnya Ibu Menteri Sosial kan ditidurkan, tentu kami bertanya, ya, mempertanyakan kenapa ada istilah ditidurkan. Apakah selama ini proses pemindaian dan pemutakhiran data
tersebut sudah mengalami proses yang terverifikasi atau tidak. Baik. Saya kira itu yang paling penting, jangan sampai kemudian problem yang selalu dihadapi kita saat ini, apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error, itu selalu terjadi. Iya, oke. Dan inilah masalah serius kita begitu. Ya, baik. Jadi kita sama-sama meyakini mudah-mudahan ini keyakinan yang benar adanya, dananya ada. Tapi berkaca pada mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya, pembagiannya kurang baik, ada yang tidak tepat sasaran, kurang tepat waktu, dan lain-lain. Ini yang mungkin sedang menjadi pertimbangan. Kalau begitu bagaimana nanti usai jeda, saya ingin mendengar pendapat Anda dan pengawasan dari Komisi 8 di mana Bang Aceh Hasan Sazili ada di sana. Bagaimana nanti pengawasannya? Sekali lagi, kita pasti akan mengalami lebih dan kurang. Tapi percepatan pembagian dana bansos tunai ini bagi masyarakat juga kita butuhkan. Bagaimana mengatasi dan mencari jalan tengah ini? Kami segera kembali. Tetap bersama kami.